Korupsi di mana-mana, pungli di mana-mana. Sistem tidak diperketat, tapi aturan untuk masyarakatnya lebih ketat. Wih, di mana lagi kalau bukan di negara Konoha? Ada subsidi, tak ada ini dan itu, kalian akan menangis, tak boleh bayar bill. Ya, minyak kalian 15 tahun lagi akan habis, itu dimakan sendiri, diguna sendiri, 15 tahun lagi habis. Ya. Kalau kita orang yang waras bang, kita takkan ikutlah yang tak masuk akal macam itu bang. Baik kita cerna. Lagi buat apa kita macam ke Korea? Saya kalau untuk Indonesia saya bolehlah terima apa yang dia cakap. Tapi kalau dia sudah sibuk membahas sampai subsidi Malaysia lah ini itu, aku saja duduk udah lama di sini tak paham pun aku subsidi Malaysia ini macam mana. Setahu saya ya geng ya, kalau orang Cina di Indonesia maupun di negara manapun geng, mereka itu menyibuk untuk berniaga, untuk berbisnis, berbeda dengan si Kokori binti tolol ini ya, ataupun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya robbal alamin. Oke geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan mereaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan mereaction sebuah video tentang si Kokori ataupun APRI lagi yang ya. Karena banyak juga warga Indonesia telah menasehatinya jangan menyibuk hal negara orang lain. Pasal subsidi negara Malaysia, geng. Kayak gitu ya, geng ya. Setiap negara pastinya memiliki subsidi Kokori ataupun MRI. Jangan nampakkan sangat kebodohan Anda. Kayak gitu ya, geng ya. Sampai ditegur juga, geng, buat orang Indonesia. Kalau Kokori ini ngurusin negara Indonesia, dia tidak mempermasalahkan. Namun ini negara luar yang dia urus, geng. Yang dia kuliti, yang dia kupas kayak gitu tentang subsidi lah, kayak gini lah. Sedangkan negara kita sendiri masih huru-hara tentang pasal korupsi kayak gitu, geng. Apa jangan-jangan Kokori ini tidak mau membagikan isu korupsi ini, geng? Apa karena dia juga saudaranya ini anuan saja, angan-angan Ikinya saja ya? Apa jangan-jangan dia juga saudaranya ataupun menekannya juga mengikuti terlibat tentang korupsi ini, geng? Waduh, bisa terjadi juga ya, geng ya. Dia seakan-akan membackup ataupun membela diri ataupun melindungi para pejabat-pejabat ini, geng. Katanya buat para para TKI maupun TKW yang bekerja di Malaysia nggak usah sibukin negara Indonesia. Wah, kita orang Indonesia membantu ekonomi Indonesia sampai menjadi penyumbang devisa terbesar nomor 2 untuk negara kita. Kayak gitu. Kenapa kita tidak boleh mengurusin negara Indonesia mentang-mentang kami berada di Malaysia? Itulah jawabnya daripada sebuah live kali ini, geng. Oke, nggak usah berlama-lama. Tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa. Jom kita simak bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng. Sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda silahkan komen di bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Aduh, gue bilang juga apa? Indonesia itu darurat koruptor. Ya, darurat koruptor. Bisa aja selama ini ya, rakyat dibohongin. Nggak tahu nih, besok-besok yang terbongkar apa lagi nih? Jangan-jangan beras yang selama ini kita makan juga bukan beras asli. Ya kan kayak gitu ya. Bisa aja kita curigai nih. Jangan-jangan tomat, bawang, apa semua sampai hal-hal kayak gitu juga udah dimanipulatif. Indonesia darurat koruptor. Darurat orang jujur. Korupsi di mana-mana, pungli di mana-mana. Sistem tidak diperketat, tapi aturan untuk masyarakatnya lebih ketat. Wih, di mana lagi kalau bukan di negara Konoha? Dear Pak Prabowo, saya pemilih Bapak. Saya pemilih Bapak dan saya tidak menyesal memilih Bapak. Saya percayakan negara kita kepada Bapak. Tapi ini saran Pak. Saran Pak, nggak usah bikin sistem-sistem baru dulu Pak. Di Indonesia cuma butuh sistem pengawasan ketat Pak dulu. Dibasmi dulu Pak urusan korupsi ini. Urusan korupsi ini difokusin dulu Pak. Darurat korupsi banget Pak. Darurat korupsi. Ya,
Jangan cuma ditangkap-tangkap aja nih orangnya, Pak. Nanti juga di sidang paling dihukum berapa tahun. Fokus dulu pemberantasan korupsi, Pak. Tolong fokus dulu pemberantasan korupsi, nggak usah fokus ke sistem-sistem baru, nggak usah, Pak. Bikin sistem pengawasan agar orang-orang yang berlaku korupsi ini bisa ketangkap, dan orang-orang ya yang bekerja di institusi-institusi negara ini tidak bisa lagi melakukan tindakan-tindakan korupsi. Bikin sistem pengawasan ketat, Pak. Kalau perlu Bapak merekrut ini orang-orang IT hebat di Indonesia. Banyak kok, Pak, orang hebat. Kayaknya itu dulu, Pak, yang dibutuhin Indonesia ini. Itu dulu, Pak. Please, Pak Prabowo, please. Semoga ini nyampe ke Pak Prabowo ya. Sudahlah, jangan ingkari hakikat. Semua itu adalah fakta. Negara kamu itu defisit belanjawan, ya, belanjawannya defisit. Kalau tak ada subsidi, tak ada ini dan itu, kalian akan menangis, tak boleh bayar bill, ya. Minyak kalian 15 tahun lagi akan habis, itu dimakan sendiri, diguna sendiri, 15 tahun lagi habis, ya. Senang-senang terima subsidi, senang-senang makan subsidi, ya. Nanti sebentar lagi minyak kamu habis itu, kamu nangis itu, jadi miskin. Nah, semoga Anda sadar diri. Oke, terima kasih. Posting ulang, komentar, berikan like. Yang belum follow, silakan follow. Terima kasih. Ternyata dia minta like. Ngiri sekali sih Kokor ini. Minta like. Bang, kalau kita orang yang waras, Bang, kita takkan ikutlah yang tak masuk akal macam itu, Bang. Baik kita cerna. Lagi buat apa kita macam ke Korea? Saya kalau untuk Indonesia saya bolehlah terima apa yang dia cakap. Tapi kalau dia sudah sibuk membahas sampai subsidi Malaysia lah ini itu, aku saja duduk udah lama di sini tak paham pun aku subsidi Malaysia ini macam mana. Nah, aku angkat tangan. Kalau dia ngomong Aku tak tentang paham, sumpah bila lain tak aku paham angkat aku. tangan. Apa pun nak tanya dengan aku subsidi itu aku tak tahu. Yang aku tahu subsidi itu cuma ada untuk minyak paket itu saja, lain aku tak tahu. Nak B40 kah, nak B80 kah, apakah itu aku memang tak tahu. Nah, itu urusan mereka lah, bukan urusan kita ya. Dalam negara orang, aku tak mau ikut campur lebih-lebih. Aku mana yang aku boleh ikutkan, aku ikut. Yang tak aku boleh ikut, aku diam. Ini jawaban saya, Kokori, kepada orang-orang yang ada di dalam room live sebelah, yang saya kutip videonya, ya, di room live-nya Nur Alam hari ini tanggal 4 Maret 2025, ya. Kalian protes, kenapa saya mencampuri apa-apa yang berkaitan dengan negara sebelah dan selalu menyentuh negara sebelah dan menjadikan isu-isu di negara sebelah sebagai bahan diskusi dan pembelajaran buat kita di Indonesia, ya. Ini Perdana Menteri dan mantan Perdana Menteri dan anggota parlemen mereka mencampuri urusan negara lain juga dan menyentuh urusan-urusan negara lain. Ya, kenapa saya nggak boleh? Sampai menteri. Belum lagi para netizennya, ya, banyak sekali netizen yang selalu kepo dengan urusan-urusan di Indonesia. Coba lihat aja komentar-komentar di TikToknya Jantung Pisang, TikToknya di YouTube-nya Iki atau Zainal Story dan lain-lain. Coba lihat komentar-komentarnya, pasti orang Malaysia, ya, kepo sangat dengan urusan-urusan dan perkara-perkara yang ada di Indonesia. Kenapa kalian nggak kecam, ya? Saya sangat kecewa kepada warga negara Indonesia yang sudah pulang di Indonesia masih kumpul-kumpul dengan orang sebelah untuk mencari muka dan mempertikaikan, mempermasalahkan saya untuk mengulas apa-apa yang ada di negara mereka. Ini nggak adil, ya, ini standar ganda. Selama kita masih mencari muka, merendah, dan mengalah kepada mereka, mereka akan selalu sombong sama kita dan menghina kita. Itu kalian harus camkan, oke? Setahu saya ya, geng, ya, kalau orang Cina di Indonesia maupun di negara manapun, geng, mereka itu menyibuk untuk berniaga, untuk berbisnis, berbeda dengan si Kokori binti tolol ini ya, ataupun binti bodoh ini ya, geng, ya, malah menyibuk tentang negara orang lain kayak gitu ya, geng, ya. Ikinya buat seperti ini, MRI ya. Setiap orang itu memiliki jalan pemikirnya berbeda-beda kayak gitu ya, geng. Ada yang orang sudah merantau seperti kakaknya ke Taiwan ataupun ke Hong Kong, dia suruh contoh ke sana. Ada yang merantau ke ataupun bersekolah ke Australia, suruh contoh ataupun suruh tiru di Australia karena dia pandangannya seperti itu. Pandangan kita dengan Indonesia ya, kita harus contoh negara Malaysia yang kita sudah tahu, yang kita sudah kelola. Bukan orang Malaysia tuh menyombongkan dirinya saat kita kayak gini bla bla semacam. Namun kamu nih Indo yang lumayan tolol ataupun bodoh menurut saya, Kokori ya.
Kalau setahu ikinya, cindo-cindo di Indonesia ini sibuk berniaga, sibuk mengurusin ternak, apalah berniaga, pokoknya tentang anu, nggak menyibuk tentang hal negara orang lain, apalagi menyinggung hak subsidi ataupun amu. Kamu kalau tidak mau dikomentari oleh netizen Malaysia kayak gitu ya, yang takut koyak, nggak usah buat video. Kalau kamu koyak itu aslinya kamu sudah sakit hati, udah koyak, kayak orang sudah patah hati, kayak orang putus cinta lah kayak gitu istilahnya ya Korea. Jadi ya mereka tuh pelik aja dengan kamu, sibuk dengan negara orang, negara sendiri kasih kacau balau kayak gitu, geng. Ya ini negara orang kayak gitu. Ya biarkanlah mereka-mereka seperti saya untuk menyindir ataupun menstudi bandingkan antara negara Malaysia dan Indonesia. Namanya juga perbandingan kayak gitu loh. Kalau kamu tidak memiliki sebuah perbandingan dalam hidupnya, wah berarti Anda termasuk orang yang apa ya, kena mental kayak gitu. Mental Anda tidak baik. Cek aja ke psikolog kayak gitu ya, geng ya. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka juga dengan video kali ini. So, apapun bener, boleh tulis di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.